Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini ada seorang kenalan yang mengemukakan pertanyaan pada saya. Iman dan ilmu, mana yang lebih penting? Ini pertanyaan menarik, sederhana kelihatannya, tapi menurut saya cukup fundamental. Dan kalau dikupas dengan mendalam, waktu semalam suntuk sepertinya belum cukup. Namanya membandingkan dua hal, idealnya sebagaimana komparasi ilmiah, pakai tolok ukur apa, pisau analisanya pakai apa, metodologi perbandingannya gimana, timbangannya yang dipakai apa, dan seterusnya. Tapi di sini saya ingin merespon dengan versi yang ringkas dalam 3 bagian. Bagian pertama nanti tentang positioning iman dan ilmu serta 1 sistem nilainya. Bagian kedua saya menawarkan sebuah pendekatan, yakni pendekatan sejarah. Kenapa saya memilih pendekatan sejarah ini? Nanti juga akan saya paparkan argumentasinya. Dan bagian ketiga saya akan sharing 1 potret dari 1 sudut pandang saya yang lain. Oke, bagian pertama tentang positioning dan sistem nilainya. Hal mendasar yang awal sebelum masuk ke pembahasan, menurut saya nih, kita set up dulu sebuah sudut pandang. Dalam hal ini sudut pandang yang saya pakai adalah posisi ilmu dan iman relatif terhadap manusia. Maksudnya manusia sebagai sentral semestanya, sementara ilmu dan iman adalah entitas di luar manusia yang masuk, terlibat, dan melebur dalam semesta manusia. Maka sudut pandangnya adalah subjektivitas manusia. Bagaimana pengaruh ilmu dan iman terhadap kehidupan manusia, dampak akibatnya, serta kepentingan dan kebutuhan bagi manusia. Kemudian tentang sistem nilainya, saya ingin memakai sebuah aksioma dasar bahwa relasi dengan komponen sebab dan tujuan kualifikasi nilainya adalah komponen yang lebih penting dan lebih utama. Sebagai gambaran nih, kita bekerja. Tujuan kita bekerja apa sih? Nah, tujuan adalah lebih penting dari bekerja itu sendiri. Misal dalam konteks ini, tujuan kita bekerja untuk mencapai katakanlah status sosial dan mendapat uang misalnya. Kita asumsikan tidak ada sebab dan tujuan yang lain dari itu. Maka ketika kita bisa mendapatkan status sosial dan uang tanpa bekerja, tentu kita tidak akan bekerja lagi, ya kan? Jadi eksistensi bekerja akan hilang atau tidak lagi dibutuhkan ketika tercapai status sosial dan uang bisa diperoleh tanpa bekerja. Nah, ini sebagai gambaran saja ya untuk memotret konsep aksioma nilai terhadap komponen sebab dan tujuan sebagai satu alat analisisnya. Sementara kalau menggunakan metode yang lain, misal dengan nas-nas atau dalil, satu sisi pembahasannya akan lebih luas dan lebih lebar, mulai dari menganalisa penelusuran terminologi, epistemologi, dan akurasi transfer bahasanya dengan kondisi lintas budayanya, yang mana ini juga potensial menjadi multi-interpretasi. Terus kemudian mengukur validitas nasnya, bagaimana sanadnya, riwayatnya, jalur perawinya, timeline historisnya, dan seterusnya. Terus nas-nas yang dipakai konteks berlakunya dalam kondisi yang gimana nih? Am atau khas, berlaku untuk kondisi umum universal atau khusus, atau umum yang khusus atau gimana? Belum sisi manusianya. Apakah nas-nas yang dipakai berlaku untuk semua jenis manusia atau berlaku pada manusia yang kayak gimana aja dan seterusnya. Begini ini menurut saya pembahasannya akan panjang. Bukan berarti pembahasan panjang beginian gak perlu ya, justru sangat diperlukan. Tetapi di forum-forum khusus lah, forumnya para alim dan para pakar. Sementara di sesi ini saya berusaha mencari satu pendekatan yang versi ringkas, singkat, kredibel, dan mudah difahami oleh kebanyakan kita, tetapi tetap terjaga bekal argumentasi hujahnya walaupun sifatnya masih basic ya. Maka saya memilih pendekatan sejarah yang menurut saya kali ini lebih cocok untuk hal ini. Nah, ini kita masuk bagian kedua nih. Sebagai satu pendekatan ya, banyak pendekatan-pendekatan yang lain untuk bahan analisa pertanyaan awal tadi. Tetapi saya memilih pendekatan sejarah dengan alasan, menurut saya fakta sejarah statusnya sudah statis, kaku, solid, dan sudah merupakan satu proof atau satu bukti yang mana pembuktiannya sudah legit dengan sendirinya. Pendekatan fakta sejarah yang saya maksud bukan sejarah yang umum. Saya coba persempit pada sejarah
manusia-manusia yang sudah jelas tergaransi kualifikasi kemanusiaannya, yakni para nabi. Tapi jumlah nabi kan banyak ya, mau dianalisa semuanya nanti jadinya lama dong. Maka di sini kita tidak menganalisa semua sejarah nabi, tapi saya mengambil beberapa sebagai sampel saja yang menurut saya cukup representatif, yaitu para nabi ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Terus saya tambah nabi yang pertama, yakni Nabi Adam. Dan di sini saya tidak akan melakukan suatu analisa, tetapi saya justru akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mana saya persilahkan teman-teman untuk melakukan eksplorasi dan analisa sendiri. Oke, langsung aja kita potret beberapa fakta sejarah. 1. Nabi Adam. Kisah Nabi Adam alaihissalam yang versi nilai fundamental bisa dilihat di video pertama di channel kami ini ya. Sedangkan kali ini saya memotret satu peristiwa yang menurut saya penting, yakni peristiwa iblis melakukan pengingkaran terhadap perintah Allah, yakni menolak sujud kepada Adam. Pertanyaannya jadinya begini, ketika iblis ingkar, bagaimana kondisi keilmuan iblis? Apakah iblis kekurangan ilmu tentang Allah dan tentang hari akhirat? Ataukah iblis sudah mempunyai ilmu yang memadai tentang Allah dan hari akhirat? Nah, silakan dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap pertanyaan ini. Dan nanti manakah yang mempunyai nilai lebih utama antara ilmu atau iman? Kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh ini salah satu nabi yang menurut saya spektakuler dalam capaian karya yang besar. Saya yakin teman-teman sudah paham kisahnya ya. Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal raksasa super jumbo. Ini tentu effortnya besar sekali, proyek besar gitu. Material kayu yang dipakai banyak banget, biaya yang dipakai juga ya banyak lah. Belum logistik untuk semua penumpang yang terdiri dari semua hewan dan para pengikut Nabi Nuh. Ini gak simple deh, ini pasti rumit lah. Nah, pertanyaannya, dengan effort yang besar banget begitu, tujuan kapal tersebut dibuat untuk apa? Apakah untuk sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal keimanan, ataukah sesuatu yang berhubungan dengan keilmuan? Nah, silakan dilakukan penelitian dan pengkajian sendiri. Nomor 3, Nabi Ibrahim. Untuk kisah Nabi Ibrahim, saya memotret dua hal, yakni peristiwa Nabi Ibrahim dibakar dan yang satunya adalah ibadah haji. Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, apakah disebabkan hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan atau hal-hal yang disebabkan oleh faktor keimanan? Ibrahim dibakar ini apakah untuk tujuan yang bersifat keilmuan atau yang bersifat keimanan? Terus tentang ibadah haji yang banyak orang bilang sebagai puncak ibadah umat Islam ya. Mari kita lihat ritual haji. Ada tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh, korban. Apakah semua syariat-syariat haji tersebut berasal atau disebabkan dari hal-hal yang bersifat keilmuan atau keimanan? Apakah tujuan dari syariat-syariat haji tersebut untuk sesuatu yang berhubungan dengan keilmuan atau keimanan? Nah, silakan dilakukan penelitian dan pengkajian sendiri. Yang keempat, Nabi Musa. Nabi Musa ini kisahnya paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Saya memilih memotret peristiwa Samiri. Ringkasnya, Samiri berhasil membuat patung sapi yang bersuara dengan suatu teknik tertentu dan membuat umat Nabi Musa tersesat. Di saat Nabi Musa sedang bertahanus 40 hari untuk mendapatkan suhuf atau syariat dari Allah. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Nabi Musa pada suhuf atau syariat dari Allah ketika menjumpai kaumnya yang tersesat? Nah, terus yang kedua, yang berikutnya, perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir melakukan aksi yang aneh-aneh, melubangi kapal, membunuh seseorang, memperbaiki rumah rusak. Sebab-sebab Nabi Khidir melakukan aksi aneh-aneh itu, apakah karena hal-hal yang bersifat ilmu atau bersifat iman? Dan tujuan Nabi Khidir melakukan hal aneh-aneh tersebut demi sesuatu yang bersifat keilmuan atau sesuatu yang bersifat keimanan? Nah, silakan dilakukan penelitian dan eksplorasi pengajian sendiri. Kemudian nomor 5, Nabi Isa. Dari kisah Nabi Isa ini saya memotret beberapa hal. Yang pertama, kelahiran beliau ya. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang tanpa ayah
Apakah yang demikian ini bentuk dari superioritas keilmuan atau keimanan? Apakah peristiwa ini tujuannya lebih kepada aspek keilmuan atau aspek keimanan? Nah, silakan dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sejenis pada peristiwa-peristiwa yang menurut saya penting, seperti peristiwa Nabi Isa diangkat, Nabi Isa menyembuhkan orang buta, Nabi Isa berhasil selamat dari eksekusi penyaliban kerajaan Romawi. Apakah tujuan-tujuan dari peristiwa-peristiwa tersebut bersifat keilmuan atau keimanan? Nomor 6, Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW ini, saya agak kesulitan mengambil sampel peristiwa pentingnya, karena kayaknya semuanya penting ya. Tetapi kemudian saya memutuskan memotret satu peristiwa yang menurut saya monumental, yakni hijrah. Sebab-sebab hijrah, apakah hal-hal yang bersifat keilmuan atau keimanan? Apakah tujuan hijrah untuk mencapai hal-hal yang bersifat keilmuan atau keimanan? Nah, silakan dieksplorasi lebih lanjut. Nah, sebagai tambahan nih, ada satu tragedi besar yang menurut saya, yaitu yang dulu pernah terjadi pada umat Islam pasca Nabi Muhammad SAW meninggal, yakni kasus Khawarij. Munculnya sebuah kelompok radikal yang melakukan permusuhan terhadap umat Islam atau kekhilafahan yang sah, yang salah satu aksinya mengirim Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Amirul Mukminin waktu itu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Na'udzubillah min dzalik. Abdurrahman bin Muljam ini adalah salah satu tokoh Khawarij. Profil ringkasnya, dia ini sosok yang faqih dalam ilmu agama. Dulu menjadi ustadz atau pengajar agama, dan beliau ini juga ahli ibadah. Profil tokoh-tokoh Khawarij juga kurang lebih demikian. Silahkan dilanjutkan dengan penelitian sendiri atau ngaji lebih lanjut. Pertanyaannya, Abdurrahman bin Muljam dan tokoh-tokoh Khawarij yang lain secara keilmuan sudah mumpuni. Apakah keilmuan yang mumpuni tidak bisa menjamin kesolehan manusia? Nah, silahkan dilanjutkan eksplorasinya dan ngajinya. Nah, itu tadi bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga. Kita lihat lagi pertanyaan awal tadi. Mana yang lebih penting, iman atau ilmu? Pertanyaan ini nuansanya adalah komparasi ya, atau kompetisi. Perlombaan mencari pemenang, dan yang lainnya akhirnya kalah. Keunggulan yang satu dibanding yang lain, dipisahkan atau dipecah-pecah antara satu yang lain. Yang demikian ini emang sifat khas dari ilmu akademis ya, memecah-mecah, mengelompokkan, mengkomparasikan, dan seterusnya. Saya tidak mengatakan ilmu akademis jelek ya memang begitu, itu basisnya sifat ilmu akademis. Dan kadang-kadang di area-area yang lain diperlukan sifat yang begini nih. Dan kemudian saya memotret dari sebuah sudut pandang yang sedikit berbeda, yakni satu potret integralitas, yang mana ilmu dan iman adalah dua komponen yang memang berbeda, yang mana keduanya sifatnya dinamis, progresif, saling terkait, saling mempengaruhi, dan merupakan satu integrasi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dalam semesta manusia. Jadinya kalau menurut saya, pertanyaan yang lebih cocok bukan mana yang lebih baik, tetapi lebih kepada bagaimana mencapai integralitas iman dan ilmu yang optimal, sehingga menghasilkan amal soleh yang maksimal dan kualitas kemanusiaan yang diridhoi Allah. Ringkasnya menurut saya begini, ilmu, iman, dan amal adalah tiga komponen yang semuanya penting, yang mana semuanya harus tumbuh berkembang secara simultan dan seimbang pada diri manusia. Maka PR-nya adalah kita mengolah dan eksplorasi dinamika sinergisnya itu seperti apa dan bagaimana cocoknya dengan kondisi masing-masing diri kita yang bisa jadi tidak sama antara satu individu dengan individu yang lainnya. Walau alam, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.